warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali jumpa di channelnya Indri Yunianti. Dan jangan lupa untuk langsung saja subscribe dan like video saya ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, agar jika ada video terbaru dari saya, kamu bisa langsung nontonnya ya. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai Ferdian Paleka. Siapakah Ferdian Paleka? Ferdian Paleka adalah seorang YouTuber yang baru-baru ini membuat heboh dunia YouTuber. Ya, Ferdian Paleka ini seorang laki-laki yang ngeprank para waria dengan memberikan sembako yang isinya sampah. Benar-benar memperhatikan tingkah laku si Ferdian Paleka ini, membuat seluruh Indonesia marah sama dia. Ya, di saat pandemi corona yang banyak orang butuh bantuan, banyak yang perekonomian kacau, seorang Ferdian Paleka malah melakukan prank pada para waria dengan memberikan sampah, ya, sembako yang isinya sampah. Jadi benar-benar memprihatinkan teman-teman. Bagaimana kalau kejadian ini terjadi pada putra-putri kita, pada anak-anak kita? Ya, inilah teman-teman yang saya utarakan pada video saya mengenai cara mendidik anak. Inilah kita harus mendidik anak mulai dari sejak usia dini, ya, mulai dari umur 1 tahun mungkin. Kita harus menanamkan rasa disiplin. Jangan dimanja-manja yang tidak benar. Jadi didisiplinkan. Ya, jangan sampai kita memberikan disiplin itu terlambat, menginjak mereka remaja baru kita disiplin, baru kita menerapkan kedisiplinan. Menginjak mereka kelas 5 SD baru disiplin, itu udah telat sekali. Jadi mulai dari usia 1 tahun, ya, kita udah mulai bisa mendidik anak kita sedikit demi sedikit. Dari mulai kapan dia harus mandi, kapan dia harus makan, ya, kapan dia harus buang sampah ke tempat sampah, gitu. Itu sejak ini juga harus bisa kita didik. Kita berikan didikan secara disiplin. Yang pertama tentunya kita harus mendidik anak secara disiplin. Yang kedua, kita harus menanamkan nilai-nilai agama pada anak. Ya, karena dengan menanamkan nilai-nilai agama kita, anak semakin mudah untuk kita arahkan, kita didik. Ya, jadi sampai dewasa pun kita terus, selain mendidik, kita juga memantau perkembangan anak. Anak ini benar tidak, sudah melakukan hal benar tidak dia. Contohnya seperti ini. Hari ini kita bertanya kepada si anak, kamu udah ngerjakan PR belum? Ya, dia jawab, udah mama. Saat itu kita bisa langsung percaya tanpa harus ngecek-ngecek lagi. Tapi di hari yang lain, gitu kita tanya, kamu udah ngerjain PR belum? Udah mama. Nah, misalnya kita cek bener nggak sih dia ngerjain PR. Kalaupun udah ngerjakan PR-nya udah bener semua atau ada yang salah. Sekali-kali kita juga harus ngecek tas sekolahnya, ya, meskipun udah SMA juga. Anak saya itu masih saya cek, ya, dia bawa apa ke sekolah. Terus di sekolah bukunya dia nulis apa aja? Apakah dia mengikuti mata pelajarannya atau dia sekedar main-main? Itu kelihatan di buku tulisnya, ya. Di buku tulisnya, di buku paketnya. Jadi sampai kapanpun kita sebagai orang tua, kita harus terus mengikuti perkembangan anak. Jangan sampai kita berpendapat, oh anak saya baik-baik aja kok, lalu kita nggak ngecek. Kita sibuk kerja terus, kita sibuk ngurus rumah tangga terus. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi agar anak kita tidak melakukan hal bodoh,
ya, agar anak kita selalu berada di jalur yang benar, di jalan yang benar. Kita harus yang pertama mendidik anak sejak usia dini, yang kedua kita memberikan kedisiplinan, yang ketiga kita terus mengamati, terus mengikuti perkembangan dia hingga dewasa. Sekalipun dia udah menikah pun, kita bolehlah sekali-kali masih terus mengikuti perkembangan, karena namanya manusia kan kadang bisa hilang, kadang bisa lupa, ya. Kadang karena ambisinya dia menghalalkan segala cara, itu juga bisa. Jadi sebagai orang tua, sebagai ibu, kita jangan gampang percaya begitu aja. Dari sejak usia dini kita terapkan ilmu disiplin, terapkan ilmu kasih sayang, terapkan ilmu hormat menghormati, terapkan ilmu memberi, saling memberi, ilmu amal, itu dari sejak usia dini semuanya. Dan beranjak dewasa, kita harus cek apakah si anak ini masih di jalur yang seharusnya atau tidak. Jangan sampai anaknya udah SMP, saya percaya kok dia soalnya berprestasi, tenang aja, anak saya baik-baik aja, sayang orang tua, patuh, taat, lalu cuek. Ya, ternyata di SMP si anak ini diam-diam belajar rokok. Tapi karena si orang tua ini percaya, orang tuanya nggak tahu kalau anaknya itu merokok, sampai si orang tua dipanggil sama guru BP-nya, baru dia tahu bahwa anaknya itu suka merokok. Atau waktu SMA dia baru tahu kalau anaknya itu terkena narkoba setelah anaknya tertangkap oleh polisi. Nah, itu yang dimaksud nakalnya anak itu ada hubungannya dengan si orang tua itu. Bisa dari segi pendidikannya, segi dari kurang perhatiannya, atau dari segi materi. Ya, maksudnya adalah itu kita usahakan bahwa kita harus memberi anak itu materi secara halal. Memang kadang-kadang namanya cari uang itu kan tidak mudah ya. Kalau saya kadang-kadang kalau sudah susah banget, saya langsung berpegangan sama agama. Saya sholat, saya nambah, sholat sunnah. Tapi bukan berarti saya tidak pernah terjatuh ya teman. Ada sekali-kali saya terjatuh, makanya kenapa saya share di sini, saya share pengalaman bahwa mari kita terus berpegang agama. Jadi supaya kita tidak terjatuh ke lembah yang suram. Kembali kita kepada Ferdian Paleka. Sungguh mengecewakan. Memang isi video-videonya itu di YouTube banyak yang tidak ada nilai-nilai manfaatnya. Kebanyakan adalah video-video yang tidak ada isinya, tidak ada wawasannya, tidak ada kebaikannya. Ini contoh bahwa kita harus terus memantau anak-anak kita. Terlepas kita nggak tahu si Ferdian ini kenapa bisa seperti ini. Ya, saya tidak menyalahkan, sekali lagi saya tidak menyalahkan orang tuanya si Ferdian. Tetapi kalau ini terjadi pada saya, waduh, pasti saya akan menyesal seumur hidup. Makanya jika Anda tidak ingin kejadian ini terjadi pada anak-anak kita melakukan kebodohan, anak-anak kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, marilah kita terus mengikuti perkembangan anak dari sejak usia dini hingga nanti dia kuliah, bahkan nanti begitu dia nikah pun terus kita amati perkembangan hidupnya. Apakah dia masih di jalur yang aman? Apakah dia sedikit melenceng dari nilai-nilai agama? Apakah dia justru udah keluar dari agama? Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi pada anak-anak kita. Ya.
Jadi teman-teman, marilah kita saling mengingatkan, marilah kita saling berpegang pada agama. Ingat, agar anak-anak kita tidak melakukan kesalahan, yang pertama adalah kita harus mendidik anak sejak usia dini. Yang kedua, tanamkan nilai-nilai agama pada anak-anak. Dan kita pun juga harus berada di jalur agama yang baik, ikuti ajarannya, jauhi larangannya. Dan yang ketiga, terus amati, terus ikuti perkembangan anak. Kalau dia keluar dari jalur, kita harus ingatkan bahwa dia harus kembali ke jalur yang benar. Ya, yang keempat, jangan lupa dan harus selalu diingat dalam keadaan senang dan sedih. Teruslah memberi anak dengan materi secara halal, tentunya halal secara agama, bukan halal secara manusia. Ya, itulah tadi sharing dari saya. Ini hanya pendapat saya, Anda boleh setuju, boleh tidak. Ya, terima kasih dan tidak ada maksud untuk menggurui. Saya hanya nge-share aja pengalaman saya mendidik anak saya. Dan semoga anak-anak kita terus berada di jalur agama. Terus berpegang pada ilmu agama Islam. Ya. Dan ilmu agama masing-masing. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk langsung saja subscribe dan like video ini dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.